Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tergila-gila kepada orang ketiga. Tanda mantan akan kecewa sampai gila betulan. Ya. Jadi ketika menginginkan sesuatu secara berlebihan dan ternyata apa yang diharapkan itu tidak bisa didapatkan, orang bisa kecewa berat bahkan sampai stres ya. Kita bisa lihat itu setiap event pemilu ya. Selalu ada fenomena caleg yang gagal dan stres. Sudah habis-habisan ya. Duitnya habis untuk tim suksesnya. Begitu dia gagal, semua orang pergi menjauhi, sementara rumah sudah dijual, mobil dijual semua, sawah dijual, tabungan habis ya. Bahkan mungkin istri pun sudah balik ke rumah orang tua. Jadi wajar kan kalau sampai kemudian stres ya. Justru orang itu ketika mengalami kegagalan, di situ tuh dia sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang selama ini dekat dengan dia. Ya, dia butuh keluarganya, teman-temannya, tim suksesnya, dan seterusnya untuk menghibur dia, menemani masa-masa kesepian itu, ya, menemaninya untuk bangkit kembali dan seterusnya. Tapi memang yang namanya teman sejati itu sudah sulit sekali untuk ditemukan. Kalau kita sedang mencalonkan diri begitu ya, untuk misal jadi calon legislatif, orang melihat kita punya modal besar gitu ya. Saya kan juga pernah ya 2018 tuh jadi caleg DPR RI ya. Tapi kan saya memang tidak pernah mau menunjukkan punya duit, sehingga ya orang tidak ada yang mau jadi tim sukses saya. Ya, pokoknya kalkulasi saya pada saat itu, jangan sampai habis duit lebih dari 20 juta. Ya, dan suaranya cukup signifikan pada saat itu. Ya, cuman ya karena memang tidak terlalu memaksakan diri. Kalau saya memaksakan diri, ya insya Allah sepertinya jadi, wong suaranya kurang sedikit kok untuk jadi itu. Tapi karena pada saat itu tuh untuk ngisi waktu saja, ya jadi memang tidak serius. Jadi selama maju sebagai caleg DPR RI itu saya masih mondar-mandir bimbing umroh dan seterusnya, karena memang tidak di situ ya tujuan saya. Termasuk juga kalau misalnya orang untuk sosialisasi program atau kampanye gitu kan, harus keluar duit itu ya. Harus menyediakan snack untuk orang-orang yang datang mendengarkan kita pidato dan seterusnya. Kalau saya kan enggak. Ya, saya kan cukup datang ke pengajian, ya nanti kampanye tipis-tipis lah di situ ya. Pulang masih disangoni. Ya, jadi bukannya keluar duit,
kan kalau Ustadz datang pulangnya disangoni itu. Jadi ya itu alhamdulillah suaranya signifikan. Ya. Dan ya tidak keluar duit ya, kalau dipikir-pikir tidak keluar duit karena membuat spanduk juga sedikit gitu. Lebih banyak menggunakan media sosial saja. Sehingga ketika gagal ya rasanya biasa-biasa saja. Ya. Karena memang saya nyalek itu tujuannya memang untuk gagal saja. Ya, karena memang kebetulan teman-teman pada saat itu minta bantu untuk maju kan gitu. Ya itu aja. Nah, dan di situ saya melihat langsung tuh banyak teman yang gagal ya. Saya sudah ingatkan, jangan gunakan logistik terlalu besar. Ya, tapi kan tetap tuh namanya terpancing ya. Orang pasang baliho, dia pasang baliho, ya, dan seterusnya. Pokoknya besar lah dananya. Nah, mulailah stres itu. Jadi saya selesai pemilu 2018 itu malah banyak nemani teman-teman caleg yang stres itu ya. Karena memang saya lihat capek tuh ya. Kalau diikuti capek. Kalau saya kan memang tidak saya ikuti. Saya bilang tadi kan selama 2018 itu mondar-mandir bimbing umroh, kemudian promo umroh, ya, dan aktivitas ya tetap seperti biasa, ngisi pengajian, khutbah Jumat, dan seterusnya. Dan ternyata memang interaksi kita dengan masyarakat yang kita lakukan setiap hari ya, kalau kita jadi ustadz itu kan bahkan sebelum subuh itu kita sudah sering tuh jalan. Misalnya Ramadan ya, mau kultum subuh ya. Kalau azan subuhnya jam 4.15 gitu kan, itu jam setengah 4 kita sudah jalan tuh. Nah, kalau di luar bulan Ramadan itu kan banyak majelis syuruk ya, sholat duha di waktu yang pertama. Nah, itu juga kan diminta ngimami sholat subuh. Nah, biasanya jam setengah 4, jam 3 sudah jalan dari rumah. Sampai di sana kan ngimami sholat subuh, nanti ceramah sampai masuknya waktu syuruk atau waktu duha yang pertama. Nah, jadi memang saya bilang ke teman-teman, kalau mau dapat suara banyak, itu tidak bisa. Ya, kerja 2-3 bulan, 6 bulan itu tidak bisa. Tetapi harus interaksi dengan masyarakat setiap hari. Ya, jadi saya bilang tuh, kalau saya memaksakan diri pada saat itu, ya memperbesar modal saya, jadi itu. Ya cukup balihonya dibanyakin ya, kemudian alat peraga kampanye itu seperti spanduk aja, itu yang dibanyakin itu. Wong banyak orang itu tahu kalau saya nyalek pada saat hari pencoblosan loh, Ustadz nyalek tuh. Nah, jadi itu ya. Dan saya melihat ternyata keinginan yang berlebihan gagal, stres. Dan ketika seseorang gagal, tidak ada orang mau dekat-dekat lagi. Tim sukses menjauh semua. Pergi semua. Ya, padahal setiap hari kan rumah, kalau caleg itu, atau calon apapun ya, calon bupati, wali kota, ketika dia jadi calon itu rumahnya rame terus. Ya. Makan-makan terus tuh setiap hari. Saya kan juga punya banyak teman-teman yang nyalon bupati, wali kota, dan seterusnya. Saya lihat rumahnya rame terus. Ya. Nah, jadi ketika seseorang gagal itulah akan terlihat teman sejati atau tidak itu akan terlihat. Nah, sayangnya orang tidak mau dekat-dekat ketika seseorang gagal. Karena apa? Jadi beban untuk dia. Semuanya akan menjauh. Tapi coba tuh kalau dia berhasil. Terpilih jadi anggota DPR RI, terpilih jadi bupati, wali kota, wah semuanya akan mendekat, yang bahkan ketika kampanye pun jauh akan mendekat semua, kan gitu. Nah, jadi itu kira-kira contoh ya, bahwa
sesuatu yang orang sangat menginginkannya, ketika dia gagal, dia akan amat sangat kecewa, bahkan bisa sampai stres. Sekarang bagaimana dengan mantan? Ya mantan juga begitu. Saat mantan amat sangat mencintai orang ketiga, amat sangat mencintai selingkuhannya itu, tergila-gila kepada selingkuhannya itu, semua dia berikan. Semua. Ya minta apa saja. Kalau perlu jual motor, jual perhiasan, jual mobil, yang penting apa yang diinginkan oleh selingkuhannya itu bisa dia penuhi. Ya. Semua dia berikan, dan ternyata selingkuhannya itu cuma mau memanfaatkan dia saja. Apa yang akan terjadi? Bisa sampai stres. Bahkan bisa jadi gila betulan. Dari tergila-gila kepada orang ketiga, justru mantan yang jadi gila betulan. Ya seperti orang jatuh lah. Kalau kita jatuh dari kursi, ya yang tingginya cuman 30 cm, sakit, tetapi ya begitu saja. Tapi kalau misalnya kita jatuh dari pagar yang misalnya tingginya 1 meter, ya jatuh bruk gitu, ya sakitnya lumayan. Jadi harapan itu tambah tinggi. Ketika gagal, itu sakitnya akan terasa lebih greget ya. Oke ya, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa ya, insya Allah video ini kita posting hari Kamis ya malam. Hari Sabtunya tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar. Ya, temanya sudah berdoa berbulan-bulan, tapi belum juga ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Webinar ya. Webinar itu seminar secara online. Ya, nanti informasi dan pendaftarannya termasuk bagaimana cara ikut webinar, mungkin ada yang belum tahu, bisa chatting WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini ya. Sebenarnya kan kita akrab semua tuh dengan webinar ya, karena ketika pandemi kan orang bekerja dengan Zoom meeting ya. Nah, jadi yang penting itu ya, kita menginstal aplikasi Zoom. Itu kan bisa didapatkan gratis dari Play Store ya. Kan semua handphone kita ada Google Play Store tuh. Nah, nanti dibuka, dicari Zoom. Zoom meeting ya. Berapa megabyte? Kecil kok itu. Ya, kita tiap hari itu browsing itu bisa sampai 1 giga kan. Kalau live streaming, saya dulu sering live streaming YouTube, itu sekali live streaming bisa 1,5 giga. Kalau Zoom meeting saya pikir ya berapa megabyte ya. Kan gratis tuh dari Play Store. Nah, nanti kalau sudah ada aplikasi Zoom meeting itu di handphone kita, nanti oleh admin dikasih link. Nah, hari H-nya Sabtu 17 Mei 2025, diklik di link itu kan langsung tersambung dengan webinarnya ya. Jadi begitu ya kalau ada yang belum tahu. Tapi insya Allah semuanya sudah akrab lah dengan Zoom meeting ya, dengan webinar. Nah, kita lanjut ya. Mantan yang tergila-gila dengan orang ketiga, dengan selingkuhannya itu, apapun dia berikan, semua dia kasih. Ya. Yang penting orang ketiga senyum, ramah, dan seterusnya.
Ya orang ketiga, kalau mantan ngasih duit apapun yang dia minta, dia ramah. Karena apa? Karena yang dia cari memang duitnya mantan. Dan begitu mantan tidak punya apa-apa, maka cinta selesai. Ya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau orang sudah punya pasangan nih, apalagi suami istri gitu. Suaminya juga usianya ini sudah cukup senior kan misal gitu. Ya, nek sebaya-baya saya ini kan 45 tahun, 46 tahun gitu. 46 tahun itu kan apa ya? Orang juga misal yang masih gadis itu kan enggak kemudian jatuh cinta seperti anak muda itu kan enggak, ya. Apa yang dilihat ya, yang dilihat mungkin mapan gitu kan, yang orang lihat misal gitu kan, kalau usia-usia segitu kan seperti itulah. Nah, ketika ketertarikan itu kepada kemapanan, duit dan seterusnya tadi, ya artinya kalau duitnya habis, cinta pun akan selesai. Ya, beda tuh kalau cintanya anak muda ya, masih sama-sama ganteng, cantik ya, sama-sama ganteng, sama-sama cantik kan gitu. Ya cintanya masih yang bergetar-bergetar gitu kan. Tapi kalau sudah yang satu misal masih gadis, 26 tahun gitu. Yang satu sudah bapak-bapak 46 tahun, tentu yang dilihat bukan gantengnya lagi. Karena 46 tahun ya jarang banget kan masih kelihatan benar-benar ganteng ya. Seperti halnya anak-anak usia 25-26 tahun kan gitu. Nah, jadi yang dilihat tentu mapan kan. Nah, tetapi ketertarikan kepada harta, kan orang bisa saja kan. Harta itu kalau dimakan terus gitu kan, ya habis dia. Dimakan, dicari lagi, dimakan, dicari lagi kan seperti itu. Ya, yang namanya rezeki itu dimakan, disimpan, ya, kemudian nyari lagi dan seterusnya. Nah, sementara misalnya mantan sibuk banget nih karena orang ketiga nih acting manjanya luar biasa ya. Pokoknya kemana-mana harus sama mantan. Mantan tidak bisa kerja maksimal lagi. Ya habis duitnya. Ya dibelanjakan terus, jajan terus, makan enak terus, mintanya macam-macam, tapi mantan tidak bisa bekerja maksimal. Begitu duit habis, sudah orang ketiga pergi. Nah, mantan bisa dari tergila-gila kepada orang ketiga jadi gila betulan. Ya, namanya orang biasa pegang duit, enggak pegang duit kan stres. Orang biasanya bekerja terus nganggur, ya jadi stres kan gitu. Nah, jadi ya itulah kira-kira yang akan terjadi pada mantan yang sedang tergila-gila kepada orang ketiga. Nah, jadi ini untuk bapak-bapak nih ya. Ya ketika memang sudah punya istri, bersyukur ya. Karena ya seperti halnya istri mulai menua, badannya mungkin tidak seperti saat masih gadis dulu kan. Kalau kita lihat-lihat kita juga begitu kan, kita juga mulai menua kan, kulit mulai keriput dan seterusnya kan sama saja ya. Kalau kita tidak pandai bersyukur, yaitu tadi jadinya nyari-nyari lagi, ujung-ujungnya stres sendiri. Tapi kalau kita bersyukur ya dengan istri, dengan keluarga kita, insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatan dan kebahagiaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku,
maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.